Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah bersama. Dan secara khusus kita hari ini memperingati Hari Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara, dari dalam video dan nyanyian yang dibawakan oleh paduan suara tadi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa dan dia sangat bergumul di Taman Getsemani ketika akan tiba waktunya untuk dia menjalani misi kasih Allah bagi dunia ini. Misi kasih yang harus membawa Tuhan Yesus kepada jalan salib, jalan penderitaan, jalan yang penuh dengan caci maki, penuh luka, dan penuh air mata. Misi yang sebenarnya tidak perlu untuk dia ambil, tetapi dia mau untuk menjalaninya supaya engkau dan saya mendapatkan kasih yang paling besar. Supaya engkau dan saya beroleh pengampunan dari Allah. Supaya engkau dan saya memiliki kemenangan. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat 7, di dalam dia, di dalam Yesus Kristus, kita memiliki penebusan yaitu pengampunan dosa. Mari Bapak Ibu, hari ini kita beribadah dengan mengarahkan seluruh fokus, mengarahkan seluruh pikiran dan hati kita tertuju kepada salib itu. Mari hari ini kita beribadah datang dengan hati yang penuh perenungan, dengan hati yang penuh syukur atas pengampunan yang telah kita terima melaluinya. Mari hari ini Bapak Ibu, kita mengarahkan seluruh fokus kita. Kita mengambil waktu teduh sejenak, kita berdiam diri sejenak. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang Maha Kudus kembali mengundang setiap dari kita untuk boleh hadir hari ini beribadah bersama-sama. Anugerah dan kasih-Nya tidak pernah ada habisnya, terus dinyatakan bagi kita setiap hari sampai detik ini.
Maka dari itu sudah sepatutnya respon kita ialah menaikkan syukur, memuji Dia melalui mulut dan hati kita. Seperti yang dilakukan dan dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 145 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Sebab besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak dapat terselami. Mari Bapak Ibu kita menaikkan puji, sembah kepada Dia, dan kita menikmati kehadirannya. Bersama kita katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan setiap umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan setiap umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Jemaat sekalian, mari kita merespon undangan Tuhan di hari Jumat Agung ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memeliharanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Father, we love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, di momen ini saya mengajak kita bersama-sama untuk berdiam diri sejenak. Mari kita mengambil waktu secara pribadi, kita kembali merenungkan betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah?
karena kasih-Nya. Roma 3 ayat yang ke-23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, semua semata-mata hanya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai panas? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Jemaat sekalian, mari saya undang kita untuk boleh menundukkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa, kita mau mengakui segala kelemahan pelanggaran kita kepada Tuhan. Tuhan, setiap kali Engkau mengundang kami seperti hari ini, di hari Jumat Agung ini, kami punya kerinduan, kami datang dengan hati yang tulus, motivasi yang benar, kami datang ingin menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tapi acap kali keinginan kami, kerinduan kami tertahan oleh karena ketika kami mengingat betapa kami adalah manusia-manusia yang berdosa, yang seringkali sekalipun kami punya keinginan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, kami terjatuh, meluputkan kebenaran di dalam kehidupan kami, bahkan kami malah melakukan hal yang jahat di mata-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami boleh dipanggil oleh Tuhan sekali lagi, kami punya kerinduan Tuhan boleh memurnikan kami, melayakkan kami, membasuh kami, menyucikan kami. Dan berikanlah kami kekuatan Tuhan untuk mengakui segala dosa pelanggaran kami yang tersembunyi di tempat yang paling dalam. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk mengangkatnya, memberikannya, mengakuinya di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih dan pengampun, yang mengampuni orang-orang yang mau mengakui dan memohon ampun kepada-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kalau sebelum kami datang ke tempat ini kami adalah orang-orang yang pandai berbuat jahat. Kami tidak peka untuk berbuat kebaikan. Kami tidak pandai berbelas kasihan kepada orang-orang. Kami lupa melakukan kebenaran. Oleh karena itulah kami datang ingin mengakuinya di hadapan Tuhan. Supaya di pagi hari ini, ketika kami boleh diundang untuk masuk di dalam ibadah Jumat Agung ini, kami boleh memberikan diri kami dan meninggikan nama Tuhan, dan kemuliaan adalah menjadi milik Tuhan semata. Kami akui segala dosa pelanggaran kami dan ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan bagian berita anugerah yang diambil dari surat 1 Petrus pasal kedua ayat ke-24. Firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, karena oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Amin.
Sungguh sebuah berita anugerah yang sangat indah Bapak Ibu. Oleh karena bilurnya kita yang percaya kepada Dia telah menjadi sembuh. Kita yang dahulu hilang kini telah ditemukan. Kita yang dahulu buta kini dicelikan. Sungguh ajaib benar anugerah dari Tuhan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Olehnya aku sembuh. Olehnya aku sembuh. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita akan kembali diajar. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lagu yang akan kita nyanyikan tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan bisa menjadi doa kita kepada Tuhan. Ajar aku Tuhan untuk mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku ajar. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan
Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku ya Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Jemaat sekalian, mari sekali lagi kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti berbicara kepada umat-Nya. Dan di pagi hari ini, di hari Jumat Agung ini, Engkau kembali akan berbicara kepada kami. Maka kami berdoa kepadamu ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami bukan hanya telinga yang bisa mendengar, tetapi hati yang mau mendengarkan firman-Mu. Sehingga ketika firman Tuhan itu tersampaikan, firman yang hidup dan penuh dengan kuasa itu masuk ke dalam hati setiap kami. Biarlah firman-Mu itulah yang menguasai dan mengelola kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu yang hidup itu boleh menghidupkan setiap kami, menjadikan kami pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Dan kami memohon kepada Roh Kudus, biarlah di dalam pembacaan firman maupun di dalam penguraian firman Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh bekerja mencerahkan hati dan pikiran kami yang sebelumnya gelap. Itu diterangi sehingga boleh mengerti, memahami, dan dimampukan untuk menerima sekalipun firman Tuhan itu seperti pedang yang menusuk sangat dalam. Berkuasalah Tuhan atas waktu ini. Berkuasalah atas mimbar ini ya Tuhan. Dan berkuasalah Tuhan atas pribadi yang akan menyampaikan yang sederhana ini, yang lemah dan terbatas ini, supaya apapun yang dia katakan adalah firman Tuhan yang meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Kita bersyukur kalau kita boleh datang bersama-sama, kita bisa merespon undangan Tuhan untuk datang. Dan kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Kalau Tuhan mengundang kita, mendorong kita, mengajak kita untuk kita boleh datang bersama-sama, kita harus meyakini bahwa ada rancangan Tuhan yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini bersama-sama kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada saya untuk boleh kita sampaikan, yang saya sampaikan adalah Allah mengampuni. Dan saya ingin menyatakan bahwa di dalam firman Tuhan yang didasarkan dari Lukas 23 ayat 34 ini merupakan doa syafaat yang berasal dari salib. Mari kita membuka Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Sebagai sebuah landasan dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Lukas 23 ayatnya yang ke-33 sampai dengan 34. Lukas 23 ayat 33.
Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, atau lebih tepatnya Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka, yaitu para prajurit, membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, dari semua tindakan Kristiani, menurut saudara kira-kira tindakan Kristen apa yang paling sulit untuk dilakukan, saudara? Saudara, dari semua tindakan Kristiani, tindakan mengampuni kemungkinan adalah salah satu yang paling sulit untuk dilakukan. Apalagi mengampuni seseorang yang jahatnya luar biasa kepada kita, yang membuat kita jatuh bangun tidak karu-karuan. Tetapi kita dipanggil sebagai orang Kristen untuk mengampuni. Tindakan mengampuni adalah salah satu tindakan Kristiani yang mungkin paling sulit untuk dilakukan oleh orang Kristen. Saudara, foto yang di layar ini adalah foto seorang perempuan Belanda kelahiran Amsterdam bernama Corrie ten Boom. Mungkin saudara pernah membaca kisah ini, mendengar kisah ini. Saudara, dia bersama dengan ayahnya dan kakak perempuannya adalah merupakan korban dari penyiksaan Nazi di masa kepemimpinan Hitler yang waktu itu datang ke Belanda. Waktu Perang Dunia Kedua. Nah, mereka dipenjara di dalam sebuah kamp konsentrasi bernama penjara Ravensbrück. Nah, di sana Corrie, ayahnya dan kakaknya perempuan yang bernama Betsy mengalami penyiksaan demi penyiksaan yang mengerikan, bahkan mereka mengalami pelecehan. Mereka dibuat untuk telanjang, untuk kemudian berlari, mengelilingi penjara tersebut. Nah, saking tersiksanya dan saking mengerikannya, maka ayahnya dan juga kakaknya Betsy harus meninggal dunia pada waktu itu. Dan di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam rancangan Tuhan, Corrie menjadi salah satu tawanan yang pada waktu itu harus dibebaskan. Dan dikisahkan 2 tahun setelah Perang Dunia Kedua, Corrie yang sudah kembali ke Belanda, yang masih ada di Belanda, kemudian berkhotbah di sebuah gereja di Munich. Dan khotbahnya punya pesan. Dia menyampaikan bahwa Tuhan adalah Allah yang mengampuni. Nah, setelah ibadah, setelah Corrie selesai berkhotbah, di balik kerumunan orang itu hadir ada seseorang yang menatapnya dengan mata yang serius. Saat semua jemaat sudah meninggalkan gereja, nah, pria tersebut yang berpenampilan besar, kekar dan rambutnya dan botak itu menghampirinya. Menghampiri Corrie ten Boom. Dan sewaktu Corrie menatap penampilan yang serius dari pria tersebut, tiba-tiba ingatannya menerawang kepada pria berseragam biru. Pria dengan topi dengan lambang tengkorak dan tulang yang bersilang. Pikirannya menerawang kepada satu ruangan besar yang lampunya menyorot bersilau kepada dirinya. Pikirannya terus menerawang kepada pelecehan demi pelecehan yang dialaminya, karena ia harus berjalan melewati pria yang sekarang ada di depannya. Dan pria itu kemudian berkata, di dalam khotbah Anda tadi, Anda menyebutkan Ravensbrück. Saya dulu menjadi penjaga di sana. Tetapi sekarang saya sudah bertobat dan menjadi Kristen. Saya tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni
saya atas kekejaman-kekejaman yang sudah saya lakukan di sana. Namun saya sekarang ingin mendengarnya dari mulut Anda. Saya ingin meminta maaf, saya ingin meminta ampun. Dan ingin mendengar pengampunan dari Anda. Dan pria itu kemudian mengulurkan tangannya dan bertanya kepada Kori, maukah Anda memaafkan dan mengampuni saya? Saudara, Kori sebagai seorang korban yang pernah mengalami siksaan demi siksaan. Dan di hadapannya adalah salah satu orang yang pernah melecehkan. Menatap uluran tangan tersebut dengan diam. Kori melihat tangan tersebut dan bergumul dengan sulitnya. Ia bergumul dengan keputusan tersulit yang harus ia buat pada waktu itu, saudara. Ia paham apa yang diajarkan Alkitab bahwa Kristus itu sudah mengampuni dan dia pun harus mengampuni orang yang berdosa. Orang yang bersalah kepadanya, tetapi dia merasa sangat sulit sekali pada waktu itu untuk mengulurkan tangannya. Kengerian perang dunia sudah berakhir, saudara. Tapi kengerian perang antara mengampuni atau tidak mengampuni terus berkecamuk pada waktu itu di dalam pikiran Kori. Ia bergumul untuk mendapatkan kekuatan sehingga ia bisa memegang tangan seseorang yang mewakili rezim jahat pada waktu itu yang mengambil nyawa 2 orang yang terkasihnya. Kori terdiam. Dan di dalam diamnya ia berdoa kepada Yesus. Yesus yang sudah mati mengampuni orang-orang berdosa. Ia berdoa terus karena ia tidak bisa mengangkat tangannya. Dia tidak bisa mengulurkan tangannya dan menyambut tangan pria tersebut, saudara. Dan akhirnya di dalam kasih karunia Tuhan. Dan dengan mengingat terus menerus pengampunan Yesus terhadap orang berdosa. Kori akhirnya menyambut tangan pria tersebut. Saudara, tindakan Kristiani yang paling sulit untuk dilakukan orang Kristen adalah mengampuni. Mengampuni orang yang terlampau jahat mungkin bagi dirinya. Dan hari ini adalah Jumat Agung. Hari secara khusus kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan sewaktu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, ia mengucapkan satu kalimat yang paling menggetarkan dunia. Ia mengatakan kalimat pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pada awalnya, saudara, khususnya di manuskrip awal. Manuskrip awal seperti Kodeks Sinaiticus itu tidak mencatat bahwa Yesus mengucapkan kalimat pengampunan ini. Mereka meragukan. Mereka berusaha untuk tidak memasukkan karena menurut mereka mana mungkin Tuhan mengatakan yang seperti itu. Mana mungkin ada orang yang sudah dilukai sedemikian rupa, disiksa, dilecehkan, dipermalukan, bisa meminta ampun. Tetapi ada manuskrip lain yang didukung oleh para ahli, termasuk oleh para ahli tafsir hari ini seperti R.C. Sproul, meyakini bahwa Yesus memang mengucapkan hal itu. Karena ini sesuai dengan karakter pengampunan Yesus di dalam kehidupannya. Dan sesuai dengan misi mesianisnya. Karena Yesus berdoa kepada Bapa, memohon ampun, itulah juga yang membuat Kori bisa mengampuni. Saudara, dari seluruh kitab Injil, tidak ada satupun kitab yang mengisahkan tentang kisah penyaliban yang sebenarnya itu secara terperinci. Tidak ada, saudara. Tetapi masing-masing hanya mencatat sebuah fakta bahwa memang para prajurit Romawi itu menyalibkan Tuhan Yesus.
Dan penyaliban adalah sebuah hukuman yang luar biasa, saudara. Karena kalau yang namanya penjahat biasa, mereka tidak mungkin dihukum disalib. Mereka yang disalib hanyalah orang-orang yang berperan sebagai teroris, pemberontak yang mengganggu stabilitas politik pada waktu itu. Dan Yesus dianggap teroris. Maka dia disalib bersama dengan kedua teroris lainnya. Di antara dua pemberontak. Dan sebagian pembaca yang hidup di abad pertama paham bahwa di dalam penyaliban itu terjadi sebuah kengerian. Penyiksaan demi penyiksaan yang sangat-sangat mengerikan. Dan orang-orang yang mengalami hukuman salib itu bukan hanya menyisakan trauma yang dalam, tetapi juga penyiksaan fisik yang memang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau saudara mungkin pernah menonton film The Passion of the Christ, dan saya tidak tahu apakah ketika adegan penyiksaan demi penyiksaan itu terjadi, saya tidak tahu apakah saudara kuat menontonnya, saudara. Namun ada penafsir yang mengatakan bahwa kejadian yang dialami oleh Tuhan Yesus yang sebenarnya itu melampaui dari apa yang ditampilkan oleh film The Passion of the Christ. Memperlihatkan kepada kita betapa mengerikannya penyiksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya mengalami siksaan yang hebat, tetapi juga dipermalukan sedemikian rupa. Ia ditelanjangi, saudara. Musuh-musuh Tuhan Yesus mengejek dan mengolok-olok sampai akhir. Dan dari penampakan yang terjadi tampaknya apa yang dituduhkan oleh para pemimpin Yahudi waktu itu adalah benar. Allah sedang menghukum Yesus karena penghujatannya, saudara. Namun Lukas mencatat, waktu Tuhan Yesus disalib, di tengah kelelahan, di tengah kesakitan, ia tidak memaki musuh-musuh. Tuhan Yesus justru menanggapi olok-olok dan siksaan salib dengan menaikkan doa syafaat kepada Allah Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, untuk siapakah sebenarnya pengampunan ini ditujukan? Saudara? Yesus sedang bersyafaat untuk siapa, saudara? Apakah untuk prajurit Romawi yang menyalibkan dia? Atau untuk Kayafas dan kroni-kroninya? Atau untuk Pontius Pilatus yang waktu itu cuci tangan? Atau untuk Petrus, salah satu muridnya yang menjangkal dirinya? Untuk siapakah pengampunan ini diberikan? Meskipun banyak penafsir menafsirkan bahwa ucapan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada semua orang Yahudi yang memusuhinya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyebutnya di dalam Alkitab secara spesifik. Tuhan Yesus tidak menunjuk individu tertentu. Tapi ia justru memohonkan doa yang mencakup semua pelaku penyaliban. Jadi dalam hal ini, doa Yesus ini berisi pengampunan yang terbuka bagi siapa saja. Baik Yahudi, Romawi, bahkan mungkin kita hari ini. Yang oleh dosa-dosa kita ikut memakukan Yesus di kayu salib. Menunjukkan bahwa pengampunan yang Yesus berikan merupakan wujud dari belas kasihnya yang universal. Dan saudara, kalau kita perhatikan ucapan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus memohon pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya kepada Sang Bapa. Dan mengapa Tuhan Yesus harus meminta pengampunan kepada Bapa? Mengapa ia tidak langsung saja berkata, aku ampuni kalian? Mengapa? Mengapa ia harus meminta kepada Bapa untuk mengampuni orang yang menyalibkannya, saudara? Bukankah di dalam kitab-kitab Injil memperlihatkan Tuhan Yesus itu berkuasa mengampuni manusia? Contohnya misalkan di Lukas 7 ayat ke-48, dia berkata kepada perempuan yang mencuci kakinya dengan air mata. Tuhan Yesus berkata, dosamu telah diampuni.
Atau di Matius 9 ayat kedua Tuhan Yesus berkata kepada seorang anak yang lumpuh, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Namun kenapa sewaktu disalib ia meminta kepada Bapa untuk mengampuni? Dan di dalam Injil Markus pasal kedua ayat ke-5 sampai ke-10 saudara boleh baca. Ada kalimat yang menyatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa di bumi. So, kalimat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sewaktu ia menyembuhkan orang lumpuh yang digotong. Tuhan Yesus mengampuni karena pengampunan dosa adalah hak istimewa yang Allah lakukan. Dan Yesus adalah Allah. Namun Yesus juga manusia yang sejati, saudara. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Dia adalah manusia Allah. Dan dia sebagai anak Allah yang diutus untuk menjalani penderitaan. Dia taat kepada Allah Bapa, mengorbankan dirinya bagi penebusan dosa umat manusia. Maka sewaktu Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu karena ia sedang berada di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus berada di dalam ketaatan total kepada Bapa. Maka Paulus di kemudian hari berkata tentang ketaatan Yesus di Filipi 2 ayat ke-6 sampai ke-8. Yesus yang di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan ia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan bahkan saudara perhatikan, di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Mati di mana? Di atas kayu salib. So, Yesus memilih untuk mengosongkan dirinya, bukan dalam arti ia kehilangan keilahian, bukan saudara. Tapi ia sedang tidak menggunakan hak-hak ilahinya secara langsung. Dan ia taat sebagai anak kepada Bapa. Jadi doanya adalah sebuah ungkapan ketaatan. Ungkapan dari penyerahan total kepada Sang Bapa. Oleh sebab itu sewaktu ia tergantung di atas kayu salib, ia tidak sedang berada di tempat yang berwenang untuk menjalankan otoritas ilahinya secara langsung. Di atas kayu salib ia menjalankan perannya sebagai pengganti umat manusia yang berdosa. Di atas kayu salib ia benar-benar diidentikan dengan manusia yang berdosa. Pribadi yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena pelanggaran dosa manusia. Di atas kayu salib Tuhan Yesus bersyafaat bagi orang-orang berdosa seperti saya dan saudara. Karena waktu kita masih lemah, Yesus mati untuk kita. Jadi sewaktu Tuhan Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ia sedang mengambil posisi sebagai hamba yang menderita. Ia sedang mengambil posisi sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Ia menjadi kurban, tapi juga ia adalah imam besar yang menyerahkan kurban. Di atas kayu salib sewaktu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, bukan karena ia tidak mampu mengampuni, bukan saudara. Tetapi karena ia mewakili umat manusia di hadapan Bapa. Di dalam penderitaan, di dalam ketaatannya, ia memohon ampun kepada Bapa. Di atas kayu salib Tuhan Yesus menggenapi nubuatan Yesaya 53 ayat 12. Dan saya akan bacakan dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan rela ia menyerahkan hidupnya dan masuk bilangan orang jahat. Ia memikul dosa orang banyak dan berdoa supaya mereka diampuni. Di atas kayu salib juga Tuhan Yesus melakukan apa yang ia ajarkan tentang mengampuni musuh. Seperti yang dicatat di Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu.
Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara sekalian, di atas kayu salib, Yesus tidak meminta pengampunan karena mereka tidak berdosa. Bukan begitu kalimatnya, saudara. Kalimatnya adalah ia berkata karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi sewaktu Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ia sama sekali bukan sedang meniadakan dosa dan kesalahan manusia. Tidak, saudara. Ia tidak sedang menyatakan kamu tidak bersalah menyalibkanku. Tidak, saudara. Bukan mereka tidak bersalah secara moral. Melainkan mereka tidak menyadari sepenuhnya siapa yang mereka salibkan. Oleh sebab itu di kemudian hari Paulus menuliskan kalimat di 1 Korintus 2 ke 8. Sebab sekiranya mereka mengetahuinya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Mereka berdosa karena ketidaktahuan mereka. Oleh sebab itu doa pengampunan Yesus itu tidak otomatis diberikan kepada semua orang, saudara. Dengan kata lain, doa pengampunan Yesus kepada Bapa tidak berarti semua manusia langsung diampuni. Tidak, saudara. Tetapi dia membuka jalan bagi pertobatan. Doa pengampunan Yesus membuka jalan bagi orang-orang yang mau mengakui dosa dan mau bertobat. Doa pengampunan Yesus oleh sebab itu harus direspon dengan mengakui dosa dan dengan panggilan untuk bertobat. Saudara, dari seluruh agama yang ada di dalam dunia ini, hanya Alkitab satu-satunya yang mengajarkan bahwa Allah melalui pribadi Yesus Kristus mampu mengampuni dosa sepenuhnya. Hanya kitab suci yang di dalamnya ada Yesus. Saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib adalah wujud pengampunan Allah kepada manusia yang berdosa. Pengampunan di dalam perjanjian baru adalah apesis. Secara literal artinya adalah menghapus hutang. Jadi kalau saudara punya orang yang berhutang, atau saudara berhutang kepada seseorang dan saudara tidak mampu bayar, saudara sudah berusaha untuk bayar tapi tidak mampu, dan kemudian orang itu melupakan hutangmu. Artinya yang berhutang itu sudah diampuni. Karena pengampunan apesis itu artinya menghapus hutang. Sewaktu kita mendapatkan pengampunan dari Allah, hutang dosa kita dihapuskan. Lewat pengampunan kita dibebaskan dari segala syarat pembayaran, saudara. Kita adalah pihak yang berhutang kepada Allah. Tetapi di dalam keberdosaan kita ini terbatas. Kita tidak bisa membayar hutang dosa kita kepada Allah yang tidak terbatas, saudara. Yang terbatas tidak pernah bisa mampu memuaskan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah kita harus menjalani hukuman mati atas dosa-dosa kita, yaitu keterpisahan dari Allah. Namun karena belas kasih dari Allah, karena anugerah Allah, hukuman atas dosa kita telah dibayar oleh Tuhan Yesus lewat kematiannya yang penuh pengorbanan di atas kayu salib. Oleh sebab itu, alih-alih kita yang seharusnya terpisah selamanya dari Allah, hutang dosa kita justru dihapuskan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus. Dan bahkan kita mendapatkan anugerah keselamatan, hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Allah. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus bersyafaat memohon pengampunan kepada Bapa untuk manusia-manusia yang berdosa. Namun sayang, masih banyak orang yang menolak pengampunan dari Allah. Karena mereka tidak mengerti apa itu arti dari belas kasih. Itu mercy. Mereka tidak mengerti apa itu anugerah.
yaitu grace. Saudara, pengampunan Allah di dalam kematian Yesus adalah wujud belas kasihan Allah dan wujud dari anugerah Allah kepada kita. Anugerah atau grace adalah ketika Allah memberikan kita sesuatu yang baik, yang sebenarnya kita ini nggak layak mendapatkannya. Seperti pengampunan dan surga. Sedangkan belas kasih, itu mercy, adalah ketika Allah melewatkan kita dari sesuatu yang buruk yang seharusnya kita terima. Yaitu hukuman kekal dan neraka, saudara. Dan lewat pengampunan Kristus di dalam kematiannya, Allah sekaligus memberikan anugerahnya dan menyatakan belas kasihnya kepada setiap orang yang mau bertobat. Dan saat ini Allah ingin menunjukkan belas kasih dan anugerahnya kepada kita. Saudara, kalau saudara baca Alkitab atau saudara menjadi orang Kristen yang sudah cukup lama, pernah nggak saudara bertanya secara reflektif kepada Tuhan, kepada Yesus, Yesus, kenapa engkau mau datang ke dalam dunia ini? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini? Tuhan datang, dunia ini masih kacau. Dunia ini tetap korup. Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tapi dunia ini masih penuh dengan kejahatan. Pernahkah kita bertanya, Tuhan, apa tujuanmu datang ke dalam dunia ini? Kalau kita bisa menemukan jawabannya dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 berkata, karena Allah begitu besar mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dunia. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia bukan untuk menjadikan dunia ini menjadi sempurna dalam jentikan jari. Bukan, saudara. Ia datang ke dalam dunia waktu pertama kali, ia tidak menghapus seluruh dosa dunia. Tetapi untuk mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Ia mematahkan kuasa dosa, betul. Dan ia mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Ia datang ke dalam dunia untuk memampukan saudara dan saya yang sudah mengaku kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan untuk mengatasi dosa. Ia datang untuk memampukan saudara dan saya untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam Roh Kudus, saudara. Maka sebuah kalimat berkata yang menurut saya cukup baik, saudara. Good people don't go to heaven. Forgiven people do. Perbuatan buruk kita itu tidak menjadi penghalang. Tetapi perbuatan baik kita juga tidak menolong kita ketika kita datang kepada Allah untuk sebuah keselamatan, saudara. Orang-orang baik tidak pergi ke surga. Tetapi hanya orang-orang yang diampuni Allah yang pergi ke surga. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, maka tidak diperlukan Yesus Kristus untuk mati bagi dosa-dosa kita. Betapa sia-sianya apa yang dilakukan Yesus kalau kita punya tangga menuju surga. Saudara, pada suatu hari ada seorang bernama Yohanes. Dia berseru-seru di padang gurun. Bertobatlah, bertobatlah, dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dalam sekejap, ada begitu banyak orang datang kepada Yohanes ingin dibaptis. Terus saya mencoba membayangkan pada waktu itu, saudara, dengan pemikiran saya yang modern. Saya percaya pada waktu itu, Yohanes itu punya karisma yang sangat luar biasa dan begitu banyak orang ingin datang kepadanya. Tetapi saat itu belum ada panitia, belum ada IO. Jadi akhirnya kemungkinan besar Yohanes mulai mendata orang-orang yang ingin dibaptis. Satu demi satu dia data. Siapa namamu? Petrus.
Apa dosa terbesar yang sudah engkau lakukan? Aku seorang yang suka marah. Aku suka melukai orang dengan perkataan-perkataanku. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Lalu Yohanes mencatat. Pembunuh. Siapa namamu? Roberto. Apa dosa terbesarmu? Aku suka menonton pornografi. Pecandu. Siapa namamu? Rudolfo. Apa dosa terbesarmu? Aku suka pesta dan suka minum-minuman. Oke. Pemabuk. Siapa namamu? Ferguson. Apa dosa terbesar yang kau lakukan? Saya suka bertaruh. Penjudi. Siapa namamu? Penelope. Apa dosa terbesarmu? Aku suka merebut suami orang. Pelakor. Siapa namamu? Juliet. Apa dosa terbesar yang kau lakukan? Aku suka membicarakan orang. Tukang gosip. Siapa namamu? Rosalinda. Apa dosa terbesarmu? Aku suka mendominasi. Aku suka menonjolkan diri. Narsistik. Siapa namamu? Yesus. Siapa? Yesus. Yesus. Apa dosa terbesarmu? Tidak ada. Oke. Apa dosa yang paling kecil yang pernah kau lakukan? Tidak ada. Kemudian Yesus menghampiri orang-orang yang sudah diberikan label dosa. Dan dia memanggil satu persatu. Juliet, berikan label dosamu. Rudolfo, berikan label dosamu. Rosalinda, berikan label dosamu. Simon, berikan label dosamu. Petrus, berikan label dosamu. Roberto, berikan label dosamu. Rudolfo, berikan label dosamu. Dan kemudian Yesus menghampiri Yohanes Pembaptis. Yohanes, sekarang baptislah aku. Saudara, Yesus bukan orang berdosa. Dan baptisan adalah sebuah simbol pembasuhan bagi dosa. Dan Alkitab berkata, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena dosa-dosa kita. Saudara, sewaktu Tuhan Yesus disalib, semua label dosa kita ditempelkan kepada Kristus. Semua dosa kita dipakukan di atas kayu salib. Terus waktu kita percaya kepada Yesus dan kita mau menerima pengampunannya, darahnya yang tercurah itu membasuh dosa-dosa kita. Dan kita menerima pengampunan dari Allah. Oleh sebab itu saudara sekalian, panggilan hari ini di Jumat Agung secara khusus kepada saudara yang merespon undangan Tuhan. Akuilah semua dosa-dosa saudara yang saudara sembunyikan di tempat yang paling dalam. Dan datanglah kepada Yesus. Bertobatlah. Sebab hanya di dalam Kristus Yesus saudara akan menerima pengampunan. Mari kita tundukkan kepala kita. Jemaat sekalian, pada saat ini saya ingin mengundang dan menantang bagi saudara yang saat ini digerakkan oleh Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Dia. Dan saudara ingin percaya sungguh-sungguh kepada Yesus.
Saudara ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup saudara dan juru selamat bagi hidup saudara. Dan saya ingin mengajak saudara, kalau saudara punya keyakinan, saudara ingin beriman kepada Yesus, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Katakan kepada Tuhan di dalam hati saudara, Tuhan Yesus, aku ingin mengenal-Mu. Dan aku ingin mengakui segala dosa-dosa pelanggaranku. Aku sering hidup menempuh jalanku sendiri dan bukan jalan kebenaran Tuhan. Ampunilah dosa-dosaku. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mati di atas kayu salib untuk membayar hukuman atas dosa-dosaku. Katakanlah kepada Tuhan, datanglah dalam hidupku untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadikanlah aku pribadi yang Engkau inginkan, Yesus. Dan di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Dan bagi saudara yang saat ini sudah menjadi orang percaya kepada Kristus tetapi masih menempuh jalan hidup dengan kehendak sendiri, masih tidak mau dipimpin oleh Yesus, tidak mau menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas hidup saudara. Saudara masih menyimpan dosa-dosa yang membuat saudara tidak bisa datang kepada Yesus. Saat ini Tuhan menantang saudara. Akuilah dan bertobatlah. Bagi saudara yang masih dihantui oleh dosa-dosa masa lalu, datanglah, bawalah pergumulan seluruh dosamu kepada Yesus dan terimalah pengampunan darinya. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau mengangkat segala pergumulan dosa yang kami akui di hadapan-Mu. Dan karuniakanlah kepada kami hati yang mau berserah, mau bergantung kepadamu untuk segala perjalanan hidup yang kami lalui di dunia ini. Dan kiranya Roh Kudus boleh memberikan kami kekuatan, menyertai kami, menghidupi kami, menguduskan kami senantiasa, untuk kami boleh hidup, mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, di hari ini, di hari Jumat Agung ini, kita akan bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus, di dalam rangka memperingati kematian Tuhan Yesus. Untuk menolong kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, untuk nanti kita bisa menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Paduan suara akan mengiringi dengan nyanyian Via Dolorosa. Dan jemaat boleh mengambil waktu tenang dan berdoa. Via dolorosa in Jerusalem.
the way of suffering, like the lamb in the Messiah Christ the King. Down the Via Dolorosa, on the way of suffering, like the lamb in the Messiah Christ the King. And he chose to walk the road of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, on the way to Jemaat sekalian, mari sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya undang kita untuk kembali boleh datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk mempersiapkan diri kita. Ya Tuhan, kami datang mengucap syukur dan memuji nama-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh mengenal-Mu. Dan di dalam kesempatan yang indah di hari Jumat Agung ini, Engkau mengundang kami duduk satu meja perjamuan untuk menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah, yang mewujudkan kasih pengampunan pada setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami boleh menyatakan anugerah-Mu Tuhan. Di dalam setiap kali kami makan dan roti dan anggur di dalam perjamuan kudus di pagi hari ini. Kami memohon berkat-Mu. Persiapkanlah hati kami. Mampukanlah kami untuk menikmati kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam roti dan anggur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini di Jumat Agung ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Pada waktu malam Ia dikhianati untuk dilaksanakan di dalam gerejanya sampai Ia datang kembali. Setiap kali kita diundang untuk mengikuti perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman maut. Inilah makna pertama dari perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah jamuan peringatan tentang kasih Tuhan yang besar yang Ia tunjukkan lewat pengorbanan Kristus yang mati menyelamatkan kita. Dan di dalam makna yang kedua, perjamuan kudus juga merupakan sebuah persekutuan antara kita dengan Kristus. Di dalam perjamuan kudus kita diundang duduk satu meja perjamuan dengan Tuhan Yesus. Dan melalui perjamuan kudus kita juga diundang duduk satu meja perjamuan dengan orang-orang, saudara-saudara kita yang seiman yang percaya kepada Yesus. Maka lewat perjamuan kudus kita diingatkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan hidup kita. Dan kita juga harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan makna yang ketiga, lewat perjamuan kudus kita diingatkan
Bahwa sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah, kita sudah mengalami keselamatan, kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan berita Injil tentang kematian Tuhan kepada setiap orang yang belum percaya. Saya mengundang para petugas untuk maju ke depan dan mempersiapkan diri membagikan roti dan anggur kepada jemaat. Jemaat sekalian, setiap kali kita menjalankan sakramen perjamuan kudus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Dan dalam hal ini saya menyampaikan kepada setiap jemaat sekalian, pada waktu para petugas membagikan roti dan anggur perjamuan, hanya bagi saudara yang sudah dibaptis dan yang sudah disidi. Dan jikalau saudara sudah siap untuk menerimanya, ambillah dengan sikap hormat, yaitu dengan bangkit berdiri. Lalu kemudian saudara duduk dan berdoalah, dan kita akan makan dan minum roti dan anggur ini bersama-sama. Bagikanlah. Apakah ada jemaat yang di depan ini yang ingin ikut perjamuan kudus tetapi terlewati? Silakan angkat tangan kalau ada.
bagian atas adakah yang tertinggal? Ada? Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dan sambil kita mengingat tubuhnya yang disalib untuk menanggung dosa dan kesalahan kita, mari kita ucapkan syukur dan mari kita makan roti ini bersama-sama. Sekarang mari kita angkat air anggur yang melambangkan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Dan mari sambil kita ucapkan syukur, kita minum anggur ini bersama-sama. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan, kita berdoa syukur. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh dilibatkan oleh Tuhan di dalam kasih karunia. Kami yang dahulu tidak mengenal Engkau, tetapi kami boleh dipanggil oleh Tuhan untuk boleh punya hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Melalui Yesus Kristus kami punya relasi, kami punya harapan, dan oleh karena pengampunan-Mu kami diselamatkan. Dan kami juga bersyukur kalau di hari Jumat Agung ini, kami boleh menikmati kasih Tuhan yang besar lewat roti anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Dan biarlah setiap kali kami makan roti dan anggur, kami mengingat akan kasih Tuhan yang besar. Dan kami dipanggil untuk terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami pun menyatakan diri kami juga untuk mengasihi sesama kami. Dan setiap kali kami mengingat akan kasih Tuhan yang besar, biarlah anugerah Tuhan boleh nyata, memampukan kami untuk memberitakan Kristus kepada setiap orang yang belum percaya, dimanapun kami berada. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk sambil para petugas akan mengumpulkan kembali cawan-cawan yang sudah digunakan. Mari kita menaikkan satu nyanyian, karena salib Kristus, karena salib-Mu.
Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Bangkit berdiri. Katakan karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat sekalian, saya akan menutup perjamuan kudus ini dengan membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal ke-10 ayat ke-43. Tentang Dialah, yaitu Kristus, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama dengan gereja sepanjang abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja atau dengan memberikan secara tunai dengan memasukkan ke dalam amplop, lalu amplop tersebut dibawa dan dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Bapak Ibu, kita memberi bukan supaya kita diberkati, tetapi kita memberi karena kita sadar kita sudah diberkati. Hanya karena anugerah kita bisa memberi, hanya karena anugerah kita bisa hidup sampai hari ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih
bersama kita satu di dalam doa. Benar ya Bapa, bahwa kami ada sampai hari ini itu semua hanya karena anugerah dan kasih-Mu. Bapak, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa di atas kayu salib. Terima kasih jika kami boleh diampuni, kami yang tidak layak ini bisa mendapatkan pengampunan. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapak. Bapak, ajarlah kami untuk boleh lebih lagi memberi dari apa yang kami punya. Ajar kami untuk boleh memberi diri kami, hidup kami sepenuhnya. Kami serahkan kepadamu untuk Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Tolong kami ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menaikkan satu pokok doa syafaat. Mari kita berdoa agar peringatan Jumat Agung dan Paskah di hari Minggu nanti bisa menjadi momen untuk kita membuka hati dan juga momen bagi banyak orang untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang kita tahu sudah lama menjauh dari Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali hidup di dalam Tuhan. Mari bersama kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan untuk Jumat Agung ini, untuk Paskah ini boleh menjadi momen di mana Engkau melawas setiap dari kami. Kami boleh membuka hati kami boleh diberikan hati yang baru, dilembutkan supaya kami boleh menerima Engkau. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin sudah lama menjauh, mungkin mengalami kekecewaan, mungkin mengalami kepahitan. Bapa, biarlah Engkau yang boleh melawat mereka. Berbelas kasihan kepada mereka ya Bapa, pulihkan sehingga mereka boleh menerima Engkau kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Di penghujung ibadah hari ini, mari kita kembali menaikkan segala puji, hormat dan kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jemaat sekalian, mari kita akhiri ibadah Jumat Agung ini dengan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan marilah terima berkat dan pengutusan dari Tuhan. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa senantiasa tercurah kepadamu. Teladan dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menaungi hati dan pikiranmu.
Dan karya Roh Kudus senantiasa membarui imanmu dan menuntunmu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Sejak hari ini dan seterusnya, dan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kedatangannya kembali, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Silakan saat teduh, ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Akan ada beberapa warta jemaat, tapi sebelumnya saya ingin menyambut apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama di tempat ini? Jika ada, bolehkah untuk berkenan bangkit berdiri? Ya, ada di sebelah situ. Selamat datang untuk Bapak. Jika belum ada tempat beribadah, kami mengundang setiap hari Minggunya untuk boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat yang selanjutnya ada ibadah Paskah umum. Ibadah Paskah umum akan dilakukan pada hari Minggu 20 April 2025 pukul 7 untuk ibadah umum pertama, pukul 9.30 untuk ibadah umum kedua, dan pukul 4 sore untuk ibadah umum ketiga. Dan juga ada di cabang Ciumbeluit jam 9 tepat. Dengan tema Allah memberikan kemenangan, yang akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Anthony Nathan untuk ibadah umum pertama dan kedua, dan juga Evangelis Agus Susanto di cabang Ciumbeluit dan ibadah umum ketiga. Lalu ada ibadah Paskah anak yang akan dilakukan hari Minggu juga tanggal 20 April 2025 pukul 9.30 di Aula Lantai 3 dengan tema Kris Sang Petualang menemukan fakta kebangkitan Yesus. Nah, berkenaan dengan hari Paskah, hari Minggu ini, jemaat yang membawa mobil tidak dapat memarkirkan kendaraannya di halaman gereja, terkecuali bagi jemaat yang berusia lanjut dan jemaat yang membawa motor. Bagi jemaat yang membawa mobil dan belum berusia lanjut, dapat memarkirkan mobil di Kunafe atau di The Botanica, karena area parkir gereja akan dipergunakan untuk acara ramah tamah setelah ibadah Paskah berlangsung. Demikian warta jemaat hari ini, selamat Hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.